Om Swastiastu, selamat malam, nama saya Galeja Saputra, NIM 20200130055. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas 3 mitigasi bencana. Yang pertama, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Soal nomor 2, apa sajakah jenis-jenis mitigasi bencana? Jenis mitigasi bencana ada dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi, misalnya dengan membangun waduk untuk mencegah banjir. Mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana Pembuatan Tata Ruang Kota. Soal yang ketiga, apa sajakah tujuan mitigasi bencana menurut Kalakar PB 2007? Tujuan dari mitigasi bencana yaitu pertama, mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai landasan untuk perencanaan bangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat menghadapi dampak bencana. Soal yang keempat, jelaskan kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana. Yang pertama, dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat. Yang kedua, melaksanakan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. Yang keempat, penanggulangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. Yang kelima, jelaskan strategi yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan yang ditempuh dalam mitigasi bencana tersebut. Pada nomor 4, strategi pertama yaitu pemetaan. Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah pemetaan daerah rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Yang kedua, pemantauan. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Pemetaan di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana. Yang ketiga, penyebaran informasi. Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster dan leaflet kepada pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana. Yang keempat, sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada Satkorlak PB, Satlat PB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Yang kelima, pelatihan atau pendidikan. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana dan terburuknya. Yang strategi terakhir yaitu yang keenam, peringatan dini. Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontin di suatu daerah rawan bencana dengan tujuan agar persiapan secara dini. Sekian dari penjelasan saya tentang jawaban tugas 3 mitigasi bencana. Apabila ada kata yang salah, mohon permaklumannya. Terima kasih, selamat malam. Om Santi Santi Santi.